Pengamat MotoGP Michael Laverty, mengomentari soal kelayakan Alex Marquez menggantikan Pecco di pabrikan Ducati Lenovo musim depan. Alex Marquez tampil gemilang di awal musim 2025. Pebalap Ducati Gresini Racing itu mengoleksi 1 kemenangan dan 8 kali podium kedua di sprint dan balapan utama, yang membuatnya kini bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Alex pun dinilai layak menggantikan posisi Francisco Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo, sekaligus menemani kakaknya, Marc Marquez. Situasi padok Ducati sangat liar, orang-orang mulai berkata, mungkin Alex seharusnya berada di tim pabrikan menemani saudaranya Marc, tanya Suzy Peri dari website TNT Sports. Pengamat MotoGP Michael Laverty pun menjawab, Alex memiliki paket motor dan bakat yang bagus. Sementara Pecco harus berjuang untuk menemukan performa terbaiknya kembali seperti saat dia menjuarai MotoGP musim 2022 dan 2023. Alex punya paket yang bagus. Pecco butuh sesuatu untuk bisa bertarung. Pecco mungkin bisa menerima Marc sebagai juara 8 kali datang dan mencuri perhatian. Tapi bagaimana dengan Alex? Itu pukulan yang lebih berat bagi karir Pecco, ujar Laverty. Jika melihat tangga klasemen, Pecco memang kalah dari 2 bersaudara, Alex dan Marc. Pecco saat ini menempati peringkat ketiga dan berjarak 20 poin dari Alex. Selisih poin itu memang tidak jauh dan masih sangat bisa dikejar. Namun mengingat status Pecco sebagai pebalap tim pabrikan Ducati Lenovo membuat posisi tersebut tak dapat diterima. Laverty menambahkan, saat ini Alex telah keluar dari bayang-bayang sang kakak. Ketika masih menjadi rekan satu tim di Ducati Gresini Racing, sinar Alex tertutup sinar Marc Marquez. Alex telah keluar dari bayang-bayang Marc tahun ini. Saat mereka menjadi rekan satu tim, Marc lebih kuat, gaya Alex tidak cocok dengan GP23, Laverty menganalisis. Tahun ini bintang-bintang MotoGP telah sejajar. Dia telah mendapatkan status pemimpin di timnya bersama Fermin Aldeguer, seorang pemula di sampingnya. Dia masih sangat rendah hati dalam ekspektasinya, dia masih belum cukup agresif dengan saudaranya, namun dengan orang lain, dia sangat agresif. Dia seperti seorang iblis yang sedang menahan diri. Jika Alex terus menampilkan performa konsisten sepanjang MotoGP 2025 hingga 2026, dan Pecco tak kunjung menemukan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin Alex akan direkrut ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk menggantikan Pecco di tahun 2027, ungkap Laverty. Manajer tim Honda Alberto Puig, menjelaskan mesin baru Honda membutuhkan investigasi lebih jauh karena masih banyak kekurangan. Setelah tes mesin pertama secara menyeluruh, Alberto Puig mengaku bahwa Honda masih belum bisa menemukan kecepatan yang mereka harapkan, di mana hasil di lintasan tidak sama dengan hasil yang ditunjukkan. Kami masih memerlukan investigasi lebih jauh, dan kami percaya ada sesuatu yang masih kurang. Jika kami dapat menemukannya, kami yakin performa di lintasan akan sama seperti yang kami lihat di alat pengukur tenaga, ujar Puig. Lap time Honda RC213V dengan mesin yang dimodifikasi meningkat pesat dan terlihat nyata dalam hasil selama balapan MotoGP musim 2025, terutama setelah dilakukan pengembangan berskala besar pada sasis dan aerodinamika. Sistem transmisi adalah titik lemah Honda yang merupakan komponen terakhir yang perlu diperbaiki untuk mengembalikan potensi Honda meraih kemenangan. Para pembalap Honda mengeluhkan akselerasi yang kurang dan top speed yang terlalu rendah. Kelemahan tersebut terbukti lewat data. Pembalap KTM secara konsisten muncul di peringkat teratas dalam peringkat top speed sementara para pembalap Honda hanya berada di peringkat terbawah. Para pembalap dan tim memiliki harapan besar terhadap pengembangan mesin RC213V terbaru. Setelah beberapa kali tes, V4 yang dimodifikasi diuji dalam kondisi balapan untuk pertama kalinya selama GP Spanyol dengan tes rider Alex Espargaro. Kabar baik bagi Honda karena mesinnya bekerja dengan baik. Alex Espargaro serta Joan Mir dan Johan Zarco yang juga menjajal mesin baru tersebut selama tes resmi di Jerez, memberikan penilaian awal yang positif terhadap evolusi tersebut. Meskipun hasil yang ditorehkan Alex masih mengecewakan dengan finish ke-17 setelah dikenai penalti tekanan ban di Jerez,
rider berusia 35 tahun itu gagal meningkatkan catatan waktunya dan kalah di lintasan lurus. Bahkan Zarco lebih cepat daripada dia selama balapan. Namun Alberto Puig menegaskan bahwa Jerez bukanlah trek yang ideal untuk pengujian mesin. Di Jerez, kecepatan bukanlah kunci penting. Namun feeling awal seorang pembalap jauh lebih penting, ujar manajer tim Honda itu. Usai tes MotoGP Jerez, Puig menegaskan bahwa yang terpenting adalah memahami keseluruhan paket. Kami mencoba menguji semuanya mesin, sasis, aerodinamika, elektronik dan semua area bersama 3 tes rider kami Alex, Taka Nakagami, dan Stefan Bradl. Namun kami tidak hanya fokus pada satu area khusus. Pada dasarnya kami hanya fokus pada semua hal yang benar-benar tidak berfungsi, pungkas bos asal Spanyol itu. Tantangan utama bagi semua pabrikan adalah mengendalikan tenaga mesin yang sangat besar secara efisien. Tidak ada mesin di grid saat ini yang kekurangan tenaga. Namun saat ini hanya Ducati dan KTM yang mampu memaksimalkan akselerasi dari mesin bertenaga 300 horsepower untuk mendorong motor ke depan. Kontrol sangat penting, mengingat rasio full throttle dalam satu lap biasanya jauh di bawah 5%. Honda akan melakukan segala upaya pada balapan akhir pekan mendatang di GP Prancis. Taka Nakagami akan turun dengan RC213V yang dikembangkan dalam penampilan wildcard pertamanya di Le Mans. Mesin memainkan peran yang lebih signifikan di sirkuit tersebut karena top speednya sekitar 25 km per jam lebih tinggi ketimbang Jerez. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli mengalami cedera usai jatuh di MotoGP Spanyol. Menatap balapan MotoGP Prancis, pebalap Italia itu sudah lebih fit. Pada balapan akhir April lalu, Morbidelli mengalami kecelakaan di balapan utama MotoGP Spanyol 2025. Pada tikungan 11 sirkuit Jerez, ex-rider tim Pramac itu menikung dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya tergelincir. Morbidelli mengalami syok berat akibat kecelakaan itu. Tapi, tak ada tulang dari rider 30 tahun itu yang patah. Balapan MotoGP Prancis akan berlangsung di sirkuit Le Mans pekan depan. Morbidelli menegaskan bahwa kondisinya sudah lebih fit. Le Mans adalah balapan lain yang sangat penting buat kami. Kami ingin mempertahankan kecepatan bagus kami dan kelincahan dari balapan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk tampil baik di sana. Dalam hal kondisi fisik saya merasa lebih baik, tapi saya merasa lebih baik. Tapi saya ingin melihat bagaimana saya rasanya di atas motor lebih dulu. Di MotoGP 2025, Morbidelli meraih 2 podium ketiga saat MotoGP Argentina dan MotoGP Qatar. Dia ada di posisi keempat klasemen MotoGP 2025 dengan raihan 84 poin.